Halo teman-teman, jumpa lagi di Bina Iman Anak Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Tema pertemuan kita hari ini adalah Aku menyiapkan kedatangan Tuhan. Yuk kita mulai dengan menyanyikan lagu pembukaan. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengar nyanyi Efata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam pandang kau dapat bertemu. Salam salam, salam salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami bersama teman-teman Dia merayakan Ekaristi Kudus dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan perintah-Mu, untuk berjaga-jaga agar kami layak dan pantas menyambut kedatangan-Mu ke dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo teman-teman, nama saya Brenda dari lingkungan Isidorus. Kalian pernah gak mempunyai pengalaman mendapat anggota keluarga yang baru? Saya akan berbagi pengalaman saya sewaktu saya mendapat adik yang baru. Pada bulan Maret 2016, papa saya membangunkan saya dan mengatakan bahwa saya akan mendapat adik yang baru. Saya senang sekali. Setiap bulan saya diajak ke dokter untuk cek adik saya. Setiap bulan adik saya bertambah besar. Saya sudah tidak tahan untuk melihat adik saya. Pada waktu yang ditunggu-tunggu, pada 25 Desember, mama saya sakit perut dan dibawa ke dokter. Saya kira adik saya akan lahir di hari Natal. Ternyata adik saya lahir lewat jam 12, yaitu 26 Desember. Keesokan hari, papa saya mengajak aku untuk melihat adik perempuan saya. Dia sangat lucu. Dan saya sangat menyayangi adikku. Itulah pengalaman saya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Bye. Sekarang teman-teman siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Faustinus Sirken OSC. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Demikianlah Injil Tuhan. Hai teman-teman, salam sehat ya. Namaku Floreta dan ini sahabatku Hanel. Hari ini kita sedang mengunjungi pastoral gereja Santa Monica. Ya, betul Hanel. Dan di sebelah kita sudah ada Pastor Faustinus Sirken OSC. Selamat pagi Faustinus. Selamat pagi Floreta dan Hanel. Apa kabar? Baik, hari Pastor. Teman-teman, baru saja kita mendengarkan Faustinus membacakan Injil bab 13 ayat 33 sampai 37. Nah, sekarang yuk kita tanya Pastor supaya kita mengerti arti dari bacaan Injil. Pastor Tinus, maksud dari berjaga-jaga dibacakan itu seperti apa sih contohnya? Oke, Flo dan Hanel. Apakah ingin menggapai masa depan atau kehilangan masa depan? Ingin menggapai masa depan. Ingin menggapai masa depannya. Oke, begini. Ajakan berjaga-jagalah sebagai gambaran tentang sikap setia. Berjaga-jagalah itu sebagai gambaran tentang sikap setia. Sikap setia untuk berani mengembangkan kemampuan diri, mengembangkan bakat yang ada pada diri kita, mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sejak awal mula kita dilahirkan, ya. Nah, tidak dibenarkan seorang anak bia tidak berinisiatif karena takut mengembangkan dirinya. Sama seperti hamba yang menerima satu talenta dan menyembunyikannya. Oke. Artinya kita membangun masa depan dengan cara sikap setia, menerima dan mengembangkan kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dengan cara ini, kita tidak akan kehilangan masa depan, tetapi kita akan menggapai, kita akan meraih masa depan. Oke? Oke. Yeah. Lalu sebagai anak, apa yang bisa kita lakukan di rumah agar sesuai dengan yang Yesus kehendaki? Saya ingin mengajak Flo dan Hanel dan juga adik-adik Bia di rumah untuk melakukan 3 hal dengan sikap setia. Setia yang pertama ialah setia melukis. Suka melukis enggak? Lukis, Suka. ya? Lukis fotonya papi, fotonya mami, atau pemandangan gunung, ya, sungai, ya. Melukis ini dengan tujuan untuk kita kembangkan kemampuan kita berimajinasi, berpikir, ya, berpikir dengan melukis, ya. Kemudian setia yang kedua, bermain musik. Musik apa yang kalian berdua suka? Dance monkey. Yes, Dance monkey. Just Monkey. Musik apa? Heather. Hah? Heather. Suka apa ya yang sekarang sedang apa namanya? TikTok, suka TikTok juga? Itu kan musik juga ya? Iya, oke. Jadi setia bermain musik, ya, setia bermain musik. Tujuannya untuk apa? Mengembangkan daya kreatif, daya kreativitas, ya. Adik-adik di rumah bermain musik itu untuk mengembangkan kemampuan diri berkreasi, ya. Dan setia yang ketiga, setia olahraga, ya. Olahraga di sini bukan hanya supaya badan kita sehat,
tetapi tujuannya adalah untuk melatih kemampuan kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau Hanel dan Flo suka bermain badminton, ya, itu adalah latihan kerja sama, bekerja bersama. Ya, melalui olahraga kita latih diri untuk mampu bekerja bersama dengan teman-teman yang lain, orang lain yang ada dalam hidup kita. Oke? Itu 3 hal yang perlu kita lakukan di rumah. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pastor. Di masa dan era digital ini, perbuatan apa saja yang dapat kita lakukan agar selaras dengan bacaan hijau tadi? Oke. Yang pastor ingin ajak bagi Hanel dan juga Flo dan adik-adik Bia yang ada di rumah adalah punya kebiasaan baru. Ya, kita harus punya kebiasaan baru selama masa pandemi. Ya, adik-adik, kebiasaan baru untuk disiplin ya. Disiplin itu artinya latihan diri terus-menerus, ya. Seperti seorang atlet yang pandai itu karena latihan dirinya terus-menerus. Itu disebut dengan disiplin diri. Disiplin diri untuk apa? Untuk melatih diri melukis tadi, ya. Latihan terus-menerus akan mengasah, membantu kita untuk berpikir jernih, ya, berpikir jernih. Kemudian melatih punya kebiasaan baru untuk suka musik, ya, suka musik, bermain musik, TikTok, menari, ya, nyanyi, sandiwara atau drama, dan punya kebiasaan baru untuk berolahraga. Tujuannya untuk apa? Supaya kita punya kebiasaan baru bekerja sama dengan teman-teman yang lain, bekerja sama dengan koko atau dede atau papi dan mami yang ada di rumah melalui olahraga. Oke? Terima kasih banyak Pastor untuk penjelasan yang Pastor berikan. Sekarang kita jadi tahu harus melakukan apa ya, karena iya betul loh. Teman-teman juga pasti jadi tambah ilmu kan? Terima kasih Pastor Tinus sudah bersedia menjadi bintang tamu kita di pertemuan dia hari ini. Dan sampai jumpa Pastor. Terima kasih juga Anel dan Flo berkunjung ke pastoran. Salam sehat untuk semuanya. Teman-teman, demikianlah talk show singkat kita bersama Pastor Tinus. Semoga teman-teman semua bisa melakukan pesan dari Pastor Tinus ya. Sekarang, teman-teman siapkan peralatan ya. Kita akan membuat lingkaran Advent. Dadah! Hai adik-adik Bina Iman. Pada pertemuan kali ini, Kak Meta akan mengajak kalian untuk membuat lingkaran lilin Advent. Bahan-bahan yang diperlukan: 4 buah kertas tisu gulung, 1 buah piring kertas atau piring plastik, kertas origami, lem, gunting, dan juga spidol. Langkah pertama, kita akan membuat lilinnya terlebih dahulu. Kertas tisu gulung ini akan kita lapis dengan kertas origami yang berwarna pink dan yang berwarna ungu.
Kemudian kita akan membuat nyala api menggunakan kertas origami yang berwarna kuning. Di keempat lilin yang telah kita buat ini, masing-masing memiliki artinya loh. Lilin Advent yang pertama, yang berwarna ungu, memiliki arti harapan. Lilin Advent yang kedua, yang berwarna ungu ini, memiliki arti cinta. Lilin Advent yang ketiga, yang berwarna pink, memiliki arti sukacita. Dan lilin Advent yang keempat, yang berwarna ungu, memiliki arti damai. Kita tulis dan kita tempel di masing-masing lilin ya. Kemudian kita akan membuat alas dari lingkaran lilin Advent menggunakan piring kertas atau piring plastik. Kalian bisa menghiasnya menggunakan slinger, menggunakan potongan kertas origami, ataupun diwarnai. Kalau Kameta akan menggunakan slinger yang biasa digunakan untuk menghias pohon Natal. Lingkaran lilin Advent kita sudah selesai. Selamat mencoba dan selamat berkreasi ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berjaga-jaga, menjaga hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, agar kami dapat menghormati orang tua, teman-teman, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami bisa seperti-Mu yang sangat baik dan tulus hati. Bimbing kami agar kami pantas menyambut kedatangan-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pertemuan Bia kita hari ini. Sampai jumpa.